Yuk, selamat pagi, selamat siang adik-adik sekalian. Kita akan mulai Pak. pelajaran dari Pak Kris dari GBI Sudirman, Jakarta. Mari kita berdoa. Salah satu, silahkan siapa yang mau berdoa. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati Pak Kris yang akan mengajar kami Tuhan, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan, dan tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau kepada kami Tuhan, supaya kami memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan Pak Kris. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, saya minta maaf minggu lalu saya tidak bisa berbagi atau share di Bishop karena minggu lalu saya harus ada pelayanan baptisan di saya pagi-pagi berangkat jadi nggak bisa. Nah, saya ingin mengingat kembali bahwa 2 minggu yang lalu saya memilih tema yaitu memilih pasangan hidup. Masih ingat? Masih. Masih, Pak. Masih dicatat nggak? Dicatat. Ada berapa prinsip memilih pasangan hidup? Masih ingat? Udah lupa. Ya, kenapa saya harus bicara ini yang 2 minggu yang lalu yang saya ceritakan? Karena seringkali apa yang sudah kita bangun, ya, kita belajar, kita dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tetapi di tengah jalan, apalagi bicara tentang anak-anak muda, ya, seringkali kegagalan terjadi begitu mereka memilih pasangan hidup. Ketika memilih pasangan hidup yang tidak tepat, ya, yang kemarin kita bicarakan itu kadang-kadang mengakibatkan ketika pasangan hidupnya tidak mensupport atau tidak seimbang, sehingga akan mempengaruhi seseorang. Masih ingat ya yang kemarin kita pelajarin, ya? Jadi yang kita pelajarin kemarin itu ada 10 prinsip dalam memilih pasangan hidup, ya. Nah, ini kan menjadi bekal buat teman-teman yang masih muda, yang masih lajang, ya, untuk memilih pasangan hidup. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi tentang memilih pasangan hidup. Ya, saya akan coba share dulu. Sorry. Sebentar. Ya, kemarin masih ingat ya 10 prinsip dalam memilih pasangan hidup. Yang terakhir kemarin kita bicara tentang 10 prinsip tentang sumur, ya. Saya nggak bahas lagi, ya. Saya percaya teman-teman sudah mencatat ini dengan baik, ya. Tapi hari ini saya akan coba masuk ke dalam seksualitas, cinta, dan hubungan, ya. Nah, yang pertama adalah seksualitas. Nah, seringkali ini tidak terlalu dibahas karena pandangan-pandangan orang Asia atau orang Timur tentang seksualitas itu kadang-kadang mendapat informasi yang salah sehingga dianggap seksualitas itu sesuatu yang tabu. Padahal seksualitas itu bukan sesuatu yang tabu karena memang seksualitas diberikan oleh Tuhan, ya, kepada manusia. Nah, yang pertama adalah pandangan tentang seksualitas. Yuk kita baca sama-sama di Kejadian 1 ayat 27. Ada yang bisa tolong bacakan Kejadian 1 ayat 27? Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, jadi jelas sekali firman Tuhan katakan, ya, melalui Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan pria dan wanita, ya. Jadi jelas sekali tidak ada sesuatu yang jorok, tidak ada sesuatu yang kotor dengan seksualitas. Artinya begini, Tuhan menciptakan atau mengidentifikasikan bahwa
ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan hanya ada 2 jenis gender, ya, ada 2 jenis, yaitu pria dan wanita, ya. Artinya ada berkelamin pria dan ada berkelamin wanita. Jadi dia menegaskan tentang seksualitas kita, ya. Nah, yang jadi tidak ada Tuhan menciptakan Adam, Hawa, dan Wahyu, ya, enggak, ya. Jadi hanya ada 2. Jadi tidak ada yang namanya transgender, tidak ada yang namanya banci, tidak ada yang namanya waria, ya. Jelas sekali firman Tuhan itu dasarnya, gitu ya. Jadi kalau ada yang zaman sekarang LGBT, gitu ya, kemudian ada orang bilang, saya ini pria yang terkurung, saya ini wanita yang terkurung dalam tubuh pria. Itu adalah penyesatan yang dibuat oleh iblis, ya. Jadi jelas sekali, ya, tentang pandangan seksualitas ini, bahwa kita diciptakan hanya pria dan wanita, tidak ada yang lain, ya. Nah, ada 2 aspek dalam seksualitas. Yang pertama adalah kemesraan, ya. Nah, kemesraan ini berhubungan dengan penciptaan seksual kita, ya. Nah, ini sebenarnya alamiah, ya, dari gender kita, dari pria dan wanita, itu adalah sesuatu yang umum. Seksualitas itu menentukan perasaan kita terhadap lawan jenis. Jadi ketika seorang pria tertarik dengan seorang wanita, itu adalah hal yang secara aspek seksualitas itu adalah sesuatu yang wajar. Yang nggak wajar adalah ketika pria, ya, ketika pria itu tertarik dengan sesama pria atau wanita tertarik dengan sesama wanita. Nah, itu yang nggak normal. Jadi sesuatu yang normal dari segi aspek seksualitas, ya, yang sifatnya kemesraan, ya. Ketika perasaan kita, misalnya seorang pria melihat seorang wanita, kemudian dia, nanti kita bahas tentang cinta juga, jatuh cinta, tertarik, ya, nggak, terhadap lawan jenis dan menyatakan perasaannya, itu adalah sesuatu yang wajar dan memang Tuhan ciptakan itu. Tetapi tidak wajar adalah ketika itu terjadi sesama jenis. Ya, jelas sekali, ya. Nah, yang kedua aspek seksualitas adalah seksualitas genetial, ya. Itu hubungannya dengan aktivitas. Artinya secara fisik, ya, secara sensual, ya, itu terjadi di dalam, sekali lagi saya harus tegaskan, terjadi di dalam hubungan pernikahan. Ya, seksual genetial atau seksual secara alat kelamin, ya, itu Tuhan ciptakan, ya, ketika jelas sekali di dalam Kejadian, ketika Adam berhubungan dengan Hawa, maka mereka akhirnya melahirkan keturunan. Nah, dan memang itu adalah perintah Allah untuk manusia mempunyai keturunan, ya. Jadi itu sekali lagi harus digarisbawahi, ya. Seks itu harus dipenuhi dalam pernikahan yang kudus, pernikahan yang diberkati oleh hamba Tuhan, ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang hal ini, ya. Nah, itu tentang seksualitas, ya. Kita akan bahas sekarang tentang cinta. Ada 4 macam tentang kasih atau cinta. Yang pertama adalah agape, ya. Nah, kebetulan kan ada agape di sini, ya. Agape, agapao, ya, yaitu kasih atau cinta, ya, yang bisa kita kategorikan adalah begini. Kasih Allah kepada manusia. Itu agape, ya. Kasih tidak bersyarat. Yuk kita baca sama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang terkenal, kan? Ada yang bisa baca? Mungkin nggak perlu. Ya, silakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kasih Allah itu tanpa syarat. Ya. Kita manusia yang mengkhianati Tuhan, yang sudah jatuh dalam dosa, yang cemar, yang kotor.
Tapi luar biasa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah mencampakkan, meninggalkan manusia. Kasihnya, rancangannya itu dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya dia turun ke bumi ini, ke dunia ini, ya, menjadi manusia. Hanya satu tujuannya, mati untuk ciptaannya, karena begitu besar kasihnya. Jadi inilah kasih yang benar-benar agape, kasih yang tanpa syarat. Ya, manusia seringkali kan pakai syarat. Saya mengasihi engkau kalau engkau mengasihi aku. Saya sayang sama kamu kalau kamu sayang sama saya. Jarang sekali manusia bisa mempunyai kasih yang agape. Bisa nggak kita dikhianati oleh teman kita, ya? Kita difitnah oleh seseorang, kemudian kita bilang, saya mengasihi engkau. Itu kan jarang sekali ya terjadi. Tapi saya percaya di dalam Kristus kita bisa mendapatkan kasih agape itu. Belajar dari kasihnya Tuhan. Ya, nah itu agape. Yang kedua adalah filia atau filio. Ya, itu kasih persahabatan. Ya, kasih antara seorang sahabat. Ya, baik pria dengan wanita atau wanita dengan wanita, ya, kita kan punya sahabat, ya, pria dengan pria dan sebagainya. Nah, itu kasih persahabatan. Ada lagi yang jenis kasih yang namanya storge, ya, kasih yang berdasarkan ikatan alamiah. Anak dengan orang tua, kakak adik, famili, ya, ada ikatan-ikatan khusus, ya. Juga bisa misalnya kasih antara misalnya gembala dengan jemaat, ya. Nah, yang paling bawah itu adalah eros. Nah, ini kasih sifatnya cinta kasih lawan jenis, ya. Nah, itu biasanya lebih ke sifatnya eros itu adalah nafsu, ya, gitu ya kan. Nah, antara lawan jenis yang tadi, ya. Nah, saya akan bahas lagi ini poin A-nya, ya, poin B-nya. Ada 4 perbedaan antara cinta dan tergila-gila. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Yang pertama adalah tergila-gila itu sebuah perasaan, ya. Jadi bukan cinta, ya, karena cinta itu adalah kehendak. Cinta sejati bukan hanya perasaan, tapi sebuah keputusan, ya, penting sekali. Jadi tergila-gila terjadi dalam bidang emosi, ya, dan bisa menyebabkan kita tidak bisa berbuat apapun dengan kemauan. Cinta yang sejati bukan hanya perasaan, tetapi sebuah keputusan. Ya, jelas sekali bahwa cinta adalah sebuah keputusan. Cinta bukan hanya perasaan, ya. Jadi cinta sejati bukan hanya sebuah perasaan, tetapi sebuah keputusan. Kita memilih untuk mencintai bukan karena perasaan tergila-gila tadi, ya, tapi sebuah keputusan. Jadi tergila-gila itu adalah sebuah perasaan yang digerakkan oleh sesuatu dan atau seseorang yang menggairahkan. Jadi sifatnya lebih ke emosional. Tetapi cinta adalah kehendak yang disertai dengan perasaan. Jadi jangan sampai teman-teman kemudian salah di dalam mencintai seseorang, ya. Jadi bukan karena karena secara fisik kita mencintai seseorang gitu, tapi itu adalah ada unsur yang namanya keputusan, ya. Nah, yang kedua adalah jatuh tergila-gila, ya. Seringkali orang bilang jatuh cinta gitu ya kan. Apakah sesuatu yang seperti jatuh cinta yang dimaksud dengan jatuh tergila-gila? Itu bukan, ya. Tetapi kita itu dapat bertumbuh ke arah cinta. Artinya begini, tidak ada sesuatu yang seperti cinta pada pandangan pertama, ya. Tetapi tergila-gila pada pandangan pertama atau terkesan pada pandangan pertama, ya. Jadi tergila-gila tidak memerlukan elemen waktu, ya. Tidak ada seperti seperti cinta pada pandangan pertama.
melainkan tergila-gila pada pandangan pertama. Jadi kalau ada bilang, wah saya jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Padahal sebenarnya dia tergila-gila pada pandangan pertama. Karena cinta itu perlu proses gitu ya, perlu bertumbuh sebenarnya ke arah cinta. Jadi kalau misalnya jatuh cinta pada pandangan pertama itu lebih ke sifatnya adalah eros ya tadi yang cinta yang berdasarkan fisik gitu ya. Padahal cinta yang sejati itu perlu proses gitu ya, nggak seketika gitu loh. Seringkali kegagalan orang atau manusia ya umumnya ya seringkali sakit hati ya, atau misalnya terluka karena yaitu tadi melihat lawan jenis pada pandangan pertama dan kemudian tergila-gila dan jatuh cinta, tidak melalui proses yang panjang sehingga akhirnya berakhir dengan keadaan kondisi yang tragis gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tergila-gila itu memuaskan diri sendiri. Tetapi cinta itu tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi tergila-gila itu berpusat pada perasaan kita sendiri. Ya. Tetapi cinta itu berfokus pada orang lain, ya. Jadi nah, perhatikan ya kata-kata seperti ini. Tergila-gila itu sering berkata seperti ini. Ya. Jadi tergila-gila itu lebih sifatnya memuaskan diri sendiri. Ya, yang tadi saya bilang. Tergila-gila itu seringkali kita berkata, aku mencintai engkau karena karena kamu cantik, karena kamu gagah. Karena kamu, gitu ya, hanya bentuknya fisik. Tapi kalau cinta itu perkataannya seperti ini. Karena kamu cantik karena aku mencintaimu. Jadi itu sesuatu yang berbeda, ya. Coba deh, ya, coba dicatat nanti, coba direnungkan, ya. Kalau tergila-gila itu selalu berkata seperti ini. Aku mencintaimu karena kamu cantik, kamu ganteng. Tetapi kalau cinta itu berkata seperti ini. Kamu cantik, kamu ganteng. Karena aku mencintaimu. Ya, nah itu coba deh dicari. Ada perbedaan nggak dari kata-kata itu? Kamu cantik, kamu ganteng, karena aku mencintaimu. Ya, PR ya. Nanti sharing sama Pak Erik gitu ya. Bedanya di mana itu kata-kata ya. Artinya tergila-gila itu berpusat pada perasaan kita sendiri. Tapi cinta itu berfokus pada orang lain. Ya, itu hal yang sangat berbeda ya. Nah, tergila-gila itu sementara. Tetapi cinta itu bertahan selamanya. Puitis banget gitu ya kata-katanya ya. Jadi siapapun pernah mengalami tergila-gila sebelumnya, ya, mengetahui bahwa itu pasti tidak akan bertahan lama, ya, karena datangnya cepat maka berlalunya juga akan cepat, ya. Artinya hal itu secepatnya melayang pergi dan mati juga secepat itu, ya. Tergila-gila sejalan dengan berlalunya waktu dan berkurang karena jarak, ya. Cinta itu seringkali berkata seperti ini, teman-teman. Ketidakhadiran membuat hati semakin mencintai. Itulah cinta. Ya. Ketidakhadiran membuat hati semakin mencintai. Tapi kalau tergila-gila berkata, jauh di mata, jauh pula di hati. Pagi hari ini saya agak puitis nih ya, bicara tentang cinta, ya. Ya kan cinta kan harus agak puitis-puitis ya teman-teman ya. Kalau orang jatuh cinta tuh tiba-tiba bisa puitis ya. Nah, kalau misalnya temanmu tiba-tiba bisa puitis, pasti dia sedang jatuh cinta gitu ya kan. Nah, itu tentang cinta ya. Nah, coba ya selanjutnya. Ada 6 ya. Ada 6 batu ujian cinta. Wah, ini penting nih buat laki-laki dan wanita ya. Yang pertama adalah ujian kebersamaan. Apakah kita bisa bersama-sama merasakan sesuatu? Apakah aku ingin menjadi bahagia atau membuat pihak lain yang bahagia? Ya.
Yang pertama, 6 batu ujian cinta adalah ujian kebersamaan. Ya, di dalam kebersamaan itu, apakah kita bersama-sama merasakan sesuatu? Kalau cuma satu orang yang merasakan sesuatu, ya itu bukan cinta namanya. Ya, tapi kalau 2 orang bisa merasakan sesuatu, itu ujian pertama, ya berhasil lah ya. Nah, apakah aku ingin menjadi bahagia atau membuat pihak lain yang bahagia? Cinta adalah kembali berfokus kepada orang lain, bukan kepada kita. Cinta adalah kecenderungan untuk kita membuat lawan jenis kita atau orang lain menjadi bahagia, bukan kebahagiaan untuk diri kita. Itulah cinta di dalam kebersamaan. Yang kedua, ujian kekuatan. Apakah cinta kita memberikan kekuatan baru dan memenuhi kita? Apakah cinta membuat kita mempunyai kekuatan yang baru dan memenuhi kita dengan tenaga kreatif? Atau cinta menghilangkan kekuatan kita dan menghilangkan tenaga kita? Itu ujian. Ya. Kalau cinta membuat kita bergelora, ya, jadi termotivasi untuk belajar, untuk untuk sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, gitu ya kan? Wah, itu yang namanya ujian kekuatan cinta, gitu ya. Tapi kalau cinta membuat kita jadi malas belajar, cinta membuat kita jadi mengganggu aktivitas kita yang tadinya kita fokus misalnya di sekolah besok terus jadi mulai malas-malasan, gitu ya kan? Nah, perhatikan baik-baik, ya. Apakah itu cinta? Ya. Yang ketiga, ujian penghargaan. Apakah kita benar-benar sudah punya penghargaan yang tinggi satu dengan yang lainnya? Jadi ujian cinta itu adalah kita menghargai pasangan kita. Ya. Kalau kemudian pasangan kita tidak menghargai kita, ya itu tidak lolos ujian ketiga, ya. Menghargai itu kan sifatnya bukan hanya umum tapi spesifik, ya. Dalam perkataan, dalam perbuatan, ya, dalam tindakan kita bisa tahu pasangan kita ini menghargai kita. Contoh yang tadi saya bilang, nanti kita bahas secara spesifik juga, ya. Contoh adalah dalam hal kekudusan. Penting sekali untuk wanita. Kalau pria, ya nanti kalian punya pasangan, belum menikah, masih pacaran, tapi sudah minta ini, minta itu, nuntut ini, nuntut itu, apalagi yang bersinggungan dengan hal yang kekudusan, perhatikan, maka pasanganmu itu tidak menghargai engkau secara utuh sebagai wanita. Amin. Amin. Yang berikutnya, ujian kebiasaan. Apakah kita hanya saling mencintai atau juga saling menyukai? Ya. Ada hal-hal misalnya lawan jenis kita, pasangan kita suka nggak dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kalau kebiasaan buruk ya pasti itu bukan itu ya yang saya maksud, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang jadi ciri khas misalnya, ya. Nah, itu harus harus bisa terbukti dulu dalam ujian cinta itu. Jangan sampai itu menjadi menjadi contoh nih ya, saya ini ada keturunan dari Jawa Barat, dari Sunda gitu ya. Nah, istri saya ini kan Chinese ya, kemudian dari Bangka gitu ya. Saya itu punya kebiasaan dalam hal makan itu, contoh ya, misalnya saya suka lalap. Semua daun saya makan, kecuali daun telinga sama daun jendela gitu ya kan. Nah, istri saya awal-awalnya itu nggak suka dengan yang namanya makan daun gitu ya. Karena itu menjadi kebiasaan saya gitu ya, dalam setiap makan gitu ya, kalau misalnya sambal gitu selalu ada lalap. Contoh kayak daun kemangi, ada daun-daun yang lain lah ya. Nah, awalnya saya mengajak istri saya tuh, ayo coba deh. Oh, nggak mau, bau daun ini, nggak suka. Tapi waktu sekali, 2 kali, sekarang kalau masalah lalap, istri saya
itu doyan. Sampai keluarga dia bingung. Kok ini mamahnya bingung. Ini anak saya nggak pernah saya ajarin makan lalap gitu. Gara-gara ikut kamu, kawin sama kamu, sekarang dia doyan lalap. Saya bilang, ya memang itulah yang namanya cinta. Ya nggak? Kebiasaan saya, ya. Kemudian istri saya juga jadi ikut kebiasaan saya. Maksudnya kebiasaan yang baik gitu ya. Nah itulah cinta, saling menyukai. Ya, jadi seperti itu contoh-contoh sederhananya. Ya, nah berikutnya adalah ujian pertengkaran. Bisa nggak kita saling memaafkan, saling mengalah? Ya, kalau satu egois, ya, salah satu nggak mau mengalah, salah satu mau menang sendiri, salah satu tidak mau memaafkan, selalu menuntut lawan pasangan kita yang harus minta maaf gitu, padahal kita yang salah. Nah itu juga nggak lulus nih ujian pertengkaran ya. Buat saya itu penting sekali di dalam ujian di dalam percintaan. Kadang-kadang harus diuji. Yang namanya bertengkar itu biasa ya, bahkan nanti di dalam pernikahan pun ada yang namanya pertengkaran. Tetapi ya harus lulus dulu di dalam ujian percintaan ini ya. Jadi kalau sering bertengkar gitu ya kan, nah itu kita harus cari akar masalahnya di mana gitu ya, sampai nanti kita benar-benar bisa mengerti, saling memahami gitu ya, saling yang tadi ujian penghargaan tadi, ujian kebiasaan tadi ya. Ketika di pertengkaran kita harus salah satu ada yang bisa yang namanya mengalah. Contoh juga di dalam kehidupan pernikahan saya ya, istri saya yang saya cerita ya, dia orang yang keras gitu. Tapi selalu saya mengajarkan dia juga gitu. Sampai detik ini pun kami tetap sama-sama belajar ya. Di dalam pertengkaran seringkali kita juga harus belajar untuk bisa mengalah, untuk bisa saling memaafkan. Karena kalau salah satu, kalau dua-duanya keras, wah saya percaya ya hubungan kita nggak bisa lanjutkan di dalam pernikahan. Kenapa? Karena perang terus nantinya ya. Waktu dalam pacaran, dalam masih dalam percintaan ya, sebelum masuk pernikahan, kalau sering ribut, dua-duanya keras, wah itu berat sekali ya. Jadi itu ujian pertengkaran. Nah, yang terakhir adalah ujian waktu. Apakah cinta kita telah melewati musim panas atau musim dingin? Wah ya, sudah cukup lamakah kita saling mengenal? Ya. Nah, perhatikan. Seks itu bukan batu ujian bagi cinta. Makanya saya bilang itu tidak ujian waktu ini kan nggak bisa kita patok harus berapa tahun pacaran dan sebagainya gitu ya. Itu makin lama bukannya makin baik gitu. Kalau kan saya pernah share, saya pacaran 11 tahun karena dari kelas SMA saya udah pacaran gitu ya. Dan buat saya terlalu lama ada positif ada negatifnya juga. Positifnya waktu itu ya kan calon istri saya atau istri saya sekarang ini kan nunggu kapan saya ini dinikahin gitu ya kan. Jadi nggak sehat juga gitu ya kan. Nah yang kedua juga secara positifnya kita jadi semakin tahu, semakin mengenal, semakin mengerti gitu ya. Tetapi sekali lagi pacaran berapa lama atau ujian waktu ini tidak bisa ditentukan dari lama atau dari sebentarnya, tetapi poinnya apakah kita bisa melewati sama-sama setiap setiap tahun, setiap bulan itu ada saling pengertian yang tadi ya, ada ujian kebersamaan, kekuatan, penghargaan, kebiasaan dan pertengkaran. Nah, itu diuji lagi oleh waktu ya. Nah, saya percaya yang terpenting adalah seks itu bukan ujian bagi cinta. Itu harus tegas, itu harus poin yang kuat sekali. Karena seringkali di zaman sekarang, seks dijadikan sebuah bukti bahwa itu saling mencintai. Seringkali orang kan bilang begini, ya kita kan pasti akan nikah, kan kita sebentar lagi akan menikah. Maka mereka melakukan hubungan seks. Ya, nah itu kan sudah saya bahas kemarin, kisah di Alkitab ya, ketika seorang wanita, kalau sudah itu ya, maka pria akan merasa jijik, ya pria akan meninggalkan karena menganggap wanita gampangan dan sebagainya. Ya, jadi penting sekali seks bukanlah batu ujian bagi cinta. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah jelas, Pak.
Atau lagi jatuh cinta atau gimana? Yuk, nggak apa-apa, tanya. Kalau mau tanya sebelum saya masuk. Ya, silakan. Nggak apa-apa lah, saya aja. Ada? Jangan malu-malu. Malu sama Pak Erik atau malu sama Pak David? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Bagaimana dengan orang dia bilang kan, aku akan memberikan semua harta yang aku miliki karena rasa cinta aku sama kamu. Itu gimana, Pak? Oke, memberikan harta. Masalahnya udah diberi belum? Belum sih, Pak. Itu kan kalau misalnya aku akan memberikan hartaku. Oke, kita ke notaris ya. Tulis surat resmi secara hukum ya. Semua tanahmu atas namaku gitu ya. Mobilmu, motormu atas namaku dirubah. Nah, kalau itu sudah sah, wah, itu cinta lah ya. Itu mau berkorban gitu. Tapi kalau hanya sebatas mulut, itu sih gombal pria aja gitu. Aku akan memberikan hartaku ya supaya si wanita berpikir, wah, laki-laki ini berkorban penuh untukku. Tapi kan cuma sebatas mulut aja gitu ya, nggak realisasikan dong janjimu itu. Dengan apa? Ya di atas materai dong bikin perjanjian gitu ya kan. Semua STNK kendaraanmu berubah jadi namaku ya kan, rumahmu. Wah, kalau seperti itu bolehlah ya kan. Nah, nanti di pernikahan pun sebenarnya gini ya. Contoh nanti di pernikahan. Kita harus kalau saya pribadi nggak ada istilahnya di dalam pernikahan nanti begini. Uangku, uangku, uangmu, uangmu. Tapi kalau di dalam pernikahan cuma ada satu. Uangku adalah uang kita. Uangmu adalah uang kita. Artinya milik bersama. Bahkan saya kadang-kadang berani ya, misalnya di dalam hal keuangan ini bicara tentang harta. Ya, semua kendaraan, semua mobil, misalnya semua motor misalnya, atau semua tanah, itu semua rumah, kalau berani semua atas nama istri. Bukan atas nama saya. Gitu loh. Kenapa? Karena pertama, buat saya, kalau saya cinta, saya nggak ada yang atas nama saya. Semuanya saya berani korbankan untuk cinta. Untuk istri. Ya. Nanti kita akan lebih lanjut bahas ini. Dari Agape sama Anis, yang sudah menikah, mungkin ada bisa kesaksian? Silakan Agape, Anis. Belum ada sih, Pak. Belum ada. Nggak apa-apa ya, sama-sama kita belajar. Oke, saya akan lanjutkan lagi ya, kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, kita bicara tentang ada 4 jenis hubungan. Hubungan yang murni itu akan memiliki fokus kepada hati. Contoh yang pertama adalah hasrat untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Hasrat untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Kekudusan, yuk kita buka dulu deh, Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya. Yang berikutnya, Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati,
Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Oke. Jadi perhatikan baik-baik, baik itu di dalam apa? Di dalam pacaran, ya, di dalam percintaan ataupun di dalam rumah tangga atau yang sudah menikah. Kekudusan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan sebab kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus memelihara kekudusan. Ya. Jadi baik itu di dalam di dalam masa pacaran ya ataupun di dalam pernikahan. Kekudusan adalah sesuatu hal yang penting yang poinnya adalah menyenangkan Tuhan. Ya, fokus daripada kekudusan adalah menyenangkan Tuhan. Jadi ketika di dalam percintaan ya, sesuatu yang tidak kudus diminta oleh pasangan kita, itu bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk menyenangkan diri sendiri. Ya. Penting sekali ini menjadi menjadi sebuah landasan di dalam hubungan, di dalam pernikahan. Ya, pernikahan yang kudus itu adalah ya, semua kekudusan itu untuk menyenangkan Tuhan. Artinya, contoh ya, buat pasangan yang sudah nikah, yang harus kita lakukan semuanya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ya, misalnya dalam dalam hubungan suami istri, ada hal-hal yang ingin kita coba. Hal-hal yang tidak lazim misalnya, ya. Contohnya dalam hubungan seksual, ya, suami istri. Ini bukan sesuatu yang tabu ya, tetapi ini juga poin penting buat kita semua untuk sama-sama belajar, ya. Seringkali begini, seringkali kita menonton atau melihat sesuatu yang dalam konteks kudus, ya. Contoh dalam hubungan seksualitas. Ada beberapa hal yang kadang-kadang apakah itu hubungan seksual seperti itu, ini yang sudah menikah ya, apakah hubungan seksual itu yang taruhlah dalam hal posisi misalnya, apakah hubungan seksual seperti itu lazim untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk menyenangkan diri kita sendiri? Ini penting sekali. Jangan sampai juga mentang-mentang kita sudah menikah, sudah disahkan secara pernikahan kudus, kita bisa seenak-enaknya dengan pasangan kita. Baru-baru ini juga saya baca berita ini kita perlu tahu lah ya, kita sudah dewasa juga ya. Ada perempuan ya, kebetulan bukan orang Kristen sih, saya bersyukur sekali bukan orang Kristen. Dia menuntut untuk menceraikan suaminya. Kenapa? Karena suaminya punya kelainan seksual. Karena di dalam hubungan seksual suka minta yang aneh-aneh dan yang tidak lazim. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang bukan berarti kita sudah menikah, sudah disahkan dalam lembaga pernikahan, kita bisa seenak-enaknya. Tetap kekudusan itu pegang kendali di dalam pernikahan kita. Apa yang kita lakukan, semuanya poinnya adalah harus menyenangkan Tuhan. Kalau poinnya adalah untuk memuaskan hasrat kita, keinginan kita, nafsu kita, kembali lagi itu bukan hal yang kudus. Nah, apalagi ketika belum disahkan di dalam pernikahan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah menghargai kesucian lembaga pernikahan. Yuk kita buka 1 Petrus 1 ayat 15. Ini tolong bacakan. 1 Petrus 1 ayat 15. Satu Petrus 1 ayat yang ke-15.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Ya, artinya begini, kalau kita mengakui bahwa Tuhan, bahwa Allah adalah yang kudus, maka ya kita juga percaya Allah menciptakan lembaga pernikahan, baik itu gereja, ya, baik itu juga lembaga pemerintahan, misalnya catatan sipil dan sebagainya. Tujuannya kan satu, untuk membahagiakan, melindungi mereka, ya enggak? Komitmen untuk menjaga kesucian orang lain, ya. Secara hukum agama kita memiliki memiliki peraturan-peraturan gitu ya, hukum-hukum ya, bahwa menikah harus disahkan ya kan oleh pendeta ya. Kita menghargai. Kenapa? Karena memang itu kesucian lembaga pernikahan itu memang Allah yang menciptakan itu semua. Ya. Nah, secara pemerintah, secara hukum pemerintah juga dibuat, legalitasnya dibuat. Ya kan? Dibuat supaya apa? Supaya ada kekuatan hukum juga di dalam lembaga pernikahan secara pemerintah. Jadi artinya kita harus menghargai yang namanya kesucian atau kekudusan lembaga pernikahan. Nggak bisa seenak-enaknya kita ketemu lawan jenis, kita ketemu pria wanita tiba-tiba tanpa ditabis, tanpa disahkan ya, tanpa didoakan oleh lembaga pernikahan gereja atau pemerintah, kita main seenaknya saja. Berhubungan seksual misalnya. Itu adalah hal yang tidak lazim. Sudah diatur semuanya. Jadi kita harus menghargai itu semua. Ya, yang berikutnya adalah seks adalah idenya Tuhan. Jadi seks itu bukan sebuah kesalahan atau kecelakaan. Ya, pasangan itu bukan hanya mau mempertimbangkan kekudusan Tuhan, tetapi juga memperhatikan kesucian orang lain. Tadi yang saya bilang. Ya, poin yang A adalah untuk menyenangkan Tuhan. Itulah poin daripada kekudusan. Jadi seks itu memang adalah idenya Tuhan. Seks bukan hal yang tabu, seks bukan hal yang jorok, bukan hal yang kotor. Seks memang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dinikmati, untuk beranak cucu. Tapi harus dalam pernikahan yang kudus. Harus disahkan dalam pernikahan yang kudus. Harus ada kekudusannya Tuhan. Ya, jadi jangan sampai salah dalam hal itu. Nah, berikutnya ada 4 jenis hubungan. Ya. Yang pertama adalah saling bergantung. Ya, artinya gini. Keduanya, baik pria atau wanita, saling bersandar kepada yang lainnya. Tidak dapat hidup tanpa pihak yang lain. Ya, jadi saya sangat tergantung dengan pasangan saya, dengan istri saya. Istri saya pun tergantung. Tergantung itu bukan secara ekonomi saja ya, tetapi tergantung dari perasaan. Artinya begini, kalau saya kerja kemudian jam 4 itu saya belum pulang atau jam 5 saya belum pulang, istri saya pasti telepon, kamu di mana? Kamu udah pulang atau belum? Ya enggak. Nah, itu saling bergantung gitu. Ada rasa kehilangan gitu ya. Ada rasa dengar pasangan kita gitu. Ada di mana? Itu kan saling bergantung namanya, ya. Yang kedua adalah bergantung. Salah satu pihak bersandar atas pihak lain, tidak dapat bertahan jika pihak lain itu pergi. Ini saya dapati ya, saya belajar dari almarhum papa saya. Jadi waktu mama saya meninggal, papa saya sangat kehilangan banget. Itu saya dapat merasakan ya dari almarhum papa saya. Dia sangat terpukul, sangat kehilangan sekali. Sampai baju mama saya itu dibawa kalau dia tidur itu dibawa. Sampai foto mama saya itu dibawa tidur sama papa saya. Begitu dia kehilangan, begitu dia bergantung sekali dengan mama saya. Saya tahu itulah cinta sejati dia. Sampai saya tuh nangis begini.
Ini kesaksian saya. Sampai saya nangis tuh begini. Sampai dia bilang ke saya begini waktu itu. Dia bilang, Chris, saya kangen loh sama Mama. Bisa nggak tolong buatkan email atas nama Mama? Buat apa? Saya bilang. Kalau saya kangen, saya bisa nulis, saya bisa ngetik seperti saya ngomong ke dia. Sampai segitunya loh. Dan karena saya yang bikin email mama saya, ya kan, terus kemudian papa saya kalau kangen tuh dia selalu curahkan isi hati dia di dalam tulisan di email ke mama saya gitu ya, ke almarhum yang dia nggak bisa rasakan nggak bisa secara fisik nggak bisa ngomong, tapi dia merasakan kalau dia tumpahkan isi hatinya melalui ketikan gitu ya, dia merasa agak tenang gitu. Waktu papa saya meninggal, itu saya buka email-email dia. Waduh, saya sampai hari ini saya selalu nangis baca email-email dia. Kenapa? Karena saya merasakan begitu tergantungnya dia, begitu bergantungnya dia, begitu kehilangannya dia, begitu besarnya cinta dia sama mama saya. Nah, saya belajar dari hal tersebut untuk itu pun maksudnya dalam segi hal positifnya. Saya mau cinta sejati itu harus seperti itu pada istri saya. Jadi itulah 4 jenis hubungan ya, yang poin 1 dan 2, saling bergantung dan bergantung. Yang ketiga adalah mandiri. Kita masing-masing melakukan urusan kita sendiri dan hanya jalan bersama ketika merasa kita sudah sedang menghendakinya atau karena sedang ada keperluan ya. Jadi dalam poin tadi ya, yang seperti kasus papa saya tadi ya, terlalu bergantung, saling bergantung juga ada minusnya. Akhirnya membuat kita hanya terus di dalam kedukaan, ketika kita kehilangan, kita hanya berfokus pada diri sendiri ya, berfokus untuk memuaskan diri kita sendiri karena kita kehilangan. Seharusnya kan yang tadi poinnya adalah kita juga harusnya bergantung atau tergantung juga, bergantung atau saling bergantung juga, fokusnya bukan kehilangan pada pasangan kita gitu ya kalau dalam hal meninggal misalnya, tetapi juga harus fokus kepada Tuhan. Contoh misalnya kalau saya pergi misi gitu ya, cukup lama, seminggu atau 2 minggu, kadang-kadang kan pasangan saya juga kehilangan gitu ya kan. Bergantung tadi ya, tapi saya selalu ajarkan saya aman kok, karena apa yang saya lakukan saya kan di dalam Tuhan, jadi kamu jangan terlalu khawatir ya, kamu juga harus bisa mandiri gitu ya, nggak ada saya juga kamu bisa menjalankan aktivitas dan sebagainya. Jadi ayo saling bergantung, dan bergantung juga ada minusnya gitu ya, enggak. Nah, jadi kita juga perlu yang namanya mandiri. Ya, jangan kemudian kita terlalu bergantung atau saling bergantung terlalu terlalu over gitu ya, itu juga nggak baik ya. Nah, yang keempat adalah interdependent. Kedua-duanya adalah manusia yang lengkap sehingga bisa mandiri, tetapi memilih untuk bergandengan tangan, berjalan bersama dalam sebuah hubungan. Ya, contoh ya, waktu dulu istri saya kerja juga, jadi kita dua-duanya memang bisa mandiri, tetapi dua-duanya saling tetap kita bergandengan tangan, tetap kita unity, tetap kita berjalan bersama-sama. Nah, jangan sampai interdependent ini menjadi menjadi timpang sebelah. Contoh misalnya, beberapa kasus misalnya wanita, dia punya penghasilan lebih besar daripada pria misalnya ya. Nah, kemudian itu menjadi menjadi poin strong yang begitu kuat sehingga bisa memerintah sang pria gitu loh. Bisa mengintimidasi prianya. Nah, itu kan kembali lagi poinnya dia tidak menghargai misalnya suami sebagai imam atau kepala. Jadi walaupun bisa mandiri ya, walaupun kedua-duanya bisa mandiri, misalnya bisa punya penghasilan sendiri, tetapi tetap komitmen kita bergandengan tangan. Yang tadi saya bilang, uangmu adalah uangku, uangku adalah uangmu, uangmu, uangku adalah uang kita. Jadi nggak ada yang lebih unggul dalam hal ini ya, tapi sama-sama bergandengan tangan, berjalan
bersama-sama di dalam sebuah hubungan. Ya, jadi itu 4 jenis hubungan. Next. Nah, ada tips, ya. Saya akan tutup dengan ini. Apa yang membuat wanita terlihat menarik? Nah, ini pertanyaan untuk para pria. Ya, coba saya mau tanya yang pria-pria. Ada 2 orang pria di situ. Apa yang membuat wanita terlihat menarik? Iya. Yuk. Yang baju hitam siapa namanya? Daniel, Pak. Daniel. Kalau kamu lihat perempuan, ya, itu kan ada 3 orang wanita di ruangan itu. Kamu lihat apa yang menarik dari mereka? Cantik. Terus Apalagi cantik terus. Bingung Daniel salah tingkah. Yang wanita-wanita udah bangga banget dibilang cantik itu ya 3 orangnya. Yang baju putih siapa di belakang? Namanya? Yesua, Pak. Yesua. Dari ketiga wanita yang ada di ruangan itu, apa yang terlihat menarik dari mereka? Kalau Daniel tadi cantik, kalau kamu apa? Bodinya. Wih, bodinya mantap semua ini. Yang wanita naik semua ini. Dibilang bodinya gitu ya. Oke, coba kita lihat sama-sama ya. Hari ini. Perhatikan. Apa yang membuat wanita terlihat menarik? Coba kita buka Amsal 3 ayat 10. Sorry. Amsal 3. Amsal 31, sorry. Amsal 31. Ayat 10. Amsal pasal 3 ayat yang Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Itu ayat jangan dipakai buat gombal ya. Ya. Oke. Itulah yang dilihat di dalam oleh hamba yang dikirim oleh Abraham ya ketika mencari istri buat Ishak ya. Itulah yang dia lihat di dalam Ribkah ya. Kalau nanti baca lagi di dalam yang kemarin kita baca ya. Nah, cara terbaik untuk mengamati adalah dengan melibatkan diri ya. Perhatikan keterangan keterangan tentang wanita nanti di Amsal 31. Nanti teman-teman baca ya. Kita akan melihat bagaimana praktisnya kita melakukan bagaimana dia atau wanita itu melakukan kesibukannya mulai dari membesarkan anak sampai menolong orang miskin. Itulah yang membuat wanita menjadi penolong bagi pria. Apalagi di zaman di zaman PPKM seperti ini ya, COVID seperti ini kan, kita kan kalau saya ya suami kan lebih banyak di rumah gitu. Saya ngelihat gitu ya, bagaimana istri saya sibuk banget, ya sibuk di dapur, nyiapin makanan untuk kami, saya dan anak, dia yang nyuci baju saya dan anak saya gitu. Nah, itu yang membuat membuat wanita itu terlihat menarik. Mau berkorban, mau peduli, dan itu yang membuat saya semakin semakin menghargai, semakin mencintai.
Jadi kalau tadi dibilang, wah karena cantik, karena body, itu kan secara fisik gitu ya. Nggak salah juga, tetapi ya kalau fokusnya kepada itu, berarti Anda belum melihat, ya, belum melihat apa ya, isi hati dari seorang wanita. Ya, jadi jangan dari bentuk fisik, tetapi lihat kedalaman hatinya. Nah ini buat wanita-wanita ya, kalau misalnya tanya nanti kalau punya pasangan, apa yang membuat kamu tertarik sama aku? Ya, yang cewek-cewek nih. Kemudian prianya jawab gini, oh karena rambutmu panjang, aku suka sama rambutmu. Oh karena kamu cantik, oh karena bodimu, oh karena bibirmu, karena hidungmu, semua lah disebutin lah ya, yang di badan kita gitu ya. Buat saya itu belum ada apa-apanya. Tetapi kalau dia bilang begini, yang membuat aku melihat kamu menarik tuh karena kamu tuh hatinya luar biasa. Karena kamu itu tulus banget. Karena kamu itu peduli sama orang lain. Karena kamu itu mengasihi orang tua kamu. Wah, kalau dia udah bicara seperti itu, utuh tuh ngelihat perempuan bukan hanya dari fisik, tapi dari apa ya? Dari kedalaman hati. Makanya penting sekali ya nanti untuk baca di Amsal 31 yang ayat 10 itu. Ya. Dan seterusnya. Waduh, ya. Jadi yang membuat wanita terlihat menarik itu ya seperti halnya tadi yang kita sebelumnya, yang 2 minggu lalu kita belajar bagaimana hamba itu melihat Ribka kan. Dia kan ketemu di sumur kan. Dia kasih minum unta-untanya, dia mau ngambilin air buat unta-unta hambanya ini. Wow, jadi bukan hanya dari fisik saja, tetapi dari isi hati, dari perbuatan yang terlihat. Wah, ini cocok ini, betisak, gitu loh. Ya, jadi itu ya buat para pria ya, jangan sampai salah lihat. Ya, nah apa yang membuat seorang pria diinginkan? Nah, ini pertanyaan buat wanita-wanita nih. Ya, kalau kalian melihat 2 orang pria itu di ruangan itu, apa yang membuat kalian tertarik? Yuk, cepet nih, udah jam 9 ya. Yang pertama yang bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab, oke. Berikutnya, yuk pendapatnya, saya mau dengar. Bisa setia dalam berkomitmen, Pak. Oke, setia. Next. Setia, bijaksana, bisa menerima apa adanya, dan bertanggung jawab. Wow, mantap. Bagus. Oke, ya. Jadi beda ya cara pandang wanita, pria memandang wanita, wanita memandang pria ya. Jadi itu poin-poin yang bagus sekali ya. Oke, saya tutup dengan ini. Ya. Jadi apa yang membuat seorang pria sangat diinginkan ya? Kita buka terakhir Amsal 19. Amsal 19 ayat 14. Amsal pasal 19 ayat yang ke-14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Amin. Oke, Amsal terakhir Amsal 20 ayat yang ke-6. Nah, ini poinnya. Amsal pasal 20 ayat 6. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amin ya. Jadi buat para wanita, ya saya tutup dengan ini. Buat para wanita, kalau kamu lagi pacaran jalan sama cowok, ya sama pria, terus pas makan bakso, ya, terus cowoknya nunggu, ya untuk bayar, gitu ya. Terus dia nggak mau keluar uang untuk bayarin kamu makan bakso. Singkirkan. Ya,
nggak mau berkorban bayar bakso, singkirkan itu ya. Jadi nggak pelit ya, setia, perhatian, itu adalah yang poin penting untuk dilihat. Nah, memang ini mengasihkan ya kalau belajar tentang hal-hal yang seperti ini ya. Jadi saya percaya teman-teman yang pria maupun yang wanita, sekali lagi poin dari apa yang kita belajar tentang memilih pasangan hidup adalah satu, jangan sampai salah memilih pasangan hidup karena itu akan mempengaruhi engkau seumur hidup. Ya, saya bersyukur Anis Agape ya, pasangan yang saling sama itu ya, sepadan ya, saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung. Biarlah jangan sampai apa yang sudah kalian saat ini belajar ya, jangan sampai gara-gara pria, gara-gara wanita rencana Tuhan gagal di dalam kehidupan kalian. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Kris. Ya, kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat tuntunanmu sepanjang pelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Pelajaran ini Tuhan telah mengajarkan kami banyak hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat juga hamba-Mu yang telah mengajar kami. Kau berkati ya Tuhan, pekerjaan, usahanya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Kau berkati juga keluarga, Kau berikan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup setiap pelajaran kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.